Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fid darsi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi bid ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang saya akan membacakan dan menerangkan tentang muhabbah, tentang ilmu supaya kita dikasihi oleh orang lain, supaya kita dikasihi lawan jenisnya, insya Allah. Di dalam kitab Mamba Usul Hikmah diterangkan di sini halaman 164, walil muhabbati wal jalabih. Ini jadi ilmu muhabbah dan ilmu penarik, untuk menarik lawan jenis, supaya lawan jenis ini supaya senang, supaya demen, karena orang Jawa, supaya tergila-gila. Apa yang harus kita kerjakan? Di sini diterangkan taqra'u suratan nas alfa marratin. Ini membaca surat Qul a'udzu birabbin nas itu 1000 kali. Kullu mi'ati marratin, setiap 100 kali. Ini hadzal azimah sab'ah marratin fa innaka taro. Ini jadi kalau seseorang ini ingin lawan jenisnya itu kasihan, tergila-gila, maka orang itu harus membaca surat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai selesai, ini 1000 kali. Setiap 100 kali ini membaca wahya antakulah. Ini membaca ini arsun, orsun, azrosun, kai kamusun, mukhotosun, ya waswasah, wa anta ya khonnas, waf'alu kadza wa kadza. Ini disebut. Jadi orang tersebut mau diapakan atau supaya minta kepada Allah kadza wa kadza, ini supaya si fulan atau si A si B ini datang kepada saya dengan hati cinta dan hati tergila-gila kepada saya, minta kepada Allah. Ini kadza wa kadza ini. Bihaqqi kaf ha ya ain shad hamim ain sin qaf wa bihaqqi ya syarahiyah. Ini yang dibaca setiap 100 Qul a'udzu birabbin nas ini 100 kali, lalu membaca ini. Aduna asba'at, ini keterusannya ini. Bihaqqi ya syarahiyah aduna asba'at ala syada wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim alwaha al-ajala as-sa'ata. Ini dibaca setiap Qul a'udzu birabbin nas ini 100 kali. Di keterangan di Al-Awfaq ini halaman 35 ini, supaya
orang perempuan ini atau lawan jenisnya ini supaya datang dengan hati senang. Ini ada anunya lagi, ini ada apa namanya, azimahnya ini. Jadi ini harus dipelajari, harus belajar ini ada ininya. Jadi kalau ini termasuk sihir ini. Idza aradta an tahlika insanan au antashiro insanan ini. Jadi kalau sampian mengharapkan dia yang mau diamalkan ini supaya rusak, tahlik ini hancur, au tashiroh atau menyihir orang, ini sihir ini sebenarnya nggak boleh kalau dikerjakan ini. Tapi mohon maaf, ini hanya keterangan aja. Artinya di kitab ini memang ada, termasuk ada sihirnya ini. Ini mengambil hikmahnya ada, ini keterusannya au imro'atah, ini au imro'atah hatta ta'tati'ah alla tamlika nafsah. Jadi orang perempuan ini hatta ta'tika, sehingga nyampe kepada sampian la tamlikah nafsah, tidak memiliki perasaan, artinya tidak memiliki awak. Artinya orang yang datang ini keadaan tergila-gila. Taktub hadil asma ini. Jadi asma ini ditulis dengan apa? Ditulis dengan bidamin tayyirin abyadin, dengan dengan darahnya burung putih ini. Ditulis dengan ini tulisannya, ini tulisannya. Jadi harus belajar ini, harus ngaji benar. Doanya ini Allahumma ja'al wa allafal muhabbah wal mawaddah wal atfah baina fulan ibni fulanat. Ini. Jadi kalau laki-laki fulan ibni fulanat, jadi ibunya ini yang ditulis, ibni fulanat ini ibunya. Bil laili wan nahari wa ya'tika kullama aradta fulan. Nah, ini fulan laki bin fulan au fulanat bin fulan. Jadi yang mengerjakan. Minal mali al mahri al buyuti wa al qahata la taqtati al muhabbah abadan. Ini jadi doanya seperti ini. Terus azimah tadi setelah ditulis ini, jadi wa huwa antak tiba kot ataini. Jadi ditulis dua. Wahidun, yang satu tutfina fil babil bait, dikubur, ditaruh di pintunya rumah sampian. Watsani tutfina fil masjid yaumil jum'ah. Jadi yaumal jum'ah ini dikubur atau ditaruh di masjid yaumal jum'atah, di hari Jumat. Awala saatiz Zahra. Jadi saat Zahra ini jam 12. Ini kalau di Al-Awfaq. Ini di Al-Awfaq di keterangan seperti ini. Jadi kita harus banyak belajar. Ya paling tidak belajar syariat, hakikat, marifat. Ini juga belajar kitab-kitab seperti ini. Tidak ada salahnya kita tahu. Kemarin ada teman ini di Facebook atau di pertemuan ada teman minta kepada saya supaya menerangkan ilmu muhabbah dalam mimpi. Ada yang tanya lagi ilmu muhabbah
pandangan kepada orang perempuan, memandang orang perempuan. Ada juga tanya lagi supaya orang perempuan ini kalau dimuhabbai, kalau dibacakan itu supaya badannya tidak enak lalu hatinya langsung ke orang itu. Itu kemarin menanyakan saya. Alhamdulillah ini ada ilmunya memang untuk ilmu di dalam mimpi. Orang yang dua ini, laki-laki dan perempuan ini bisa bertemu di dalam mimpi dan bercinta bersenggama, insya Allah. Ini ilmunya ilmu Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim kurung. Artinya sampian ini menulis segitiga. Ini menulis segitiga. Menulis segitiga, ini segitiga. Lalu nama sampian ditulis di dalam, seumpama Hakim, yang perempuannya seumpama Fatimah, ini Hakim wal Fatimah, ini ditulis. Lalu di sampingnya ini segitiga ini ditulis Bismillahirrahmanirrahim, tidak bernafas. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak bernafas. Lalu dibundel, ditaruh di bawahnya bantal, lalu ditiduri, insya Allah. Ini insya Allah. Jadi setiap malam sampian menulis ini Bismillah 3 ini dengan nama sampian dan nama yang perempuan, ini ditulis tidak bernafas. Ini diteruskan, insya Allah bertemu dalam mimpi orang perempuan atau orang laki-laki ini bisa saling mencintai, insya Allah. Ada lagi, ini banyak sebenarnya muhabbah ini, ilmu muhabbah ini banyak. Ada memakai bismillah, ada memakai qul huwallahu ahad, ada memakai al-fatihah, ada memakai semar kuning, semar mesem, ini aja ada banyak. Di sini ada yang menerangkan lagi muhabbah ini muhabbah tangan. Ini muhabbah tangan, ada muhabbah tangan, ada muhabbah ini ditulis lam ro. Jadi nulis lam sampian dengan ro. Lalu nah ininya lidahnya ini ditulis dengan lam ro. Ditulis. Lalu ini ambil ini, lalu ditulis ini lam, ini ambil ro, lalu tidur sambil membaca lam ro, lam ro, lam ro, tidur sambil membaca itu sampai tidur. Tuh, besoknya ketemu dengan orang yang diingini atau orang perempuan itu, lalu dipegang. Pokoknya tangannya sampian ini bisa megang perempuan ini, insya Allah jadi muhabbah. Insya Allah orang perempuan itu jadi kasihan. Itu ada ini puasa. Ini puasa 7 hari. Ada ini berat. Ini puasa 7 hari. Ini membaca Fatihah. Ini 70 kali. Dan setelah maktub, artinya sholat 5 waktu ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusufu li abihi inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini dibaca 77 kali. Ini dikhususkan kepada orang yang dimuhabbai ini, insya Allah orang perempuan ini datang dengan tergila-gila. Ini juga ada lagi banyak sebenarnya muhabbah ini, muhabbah rokok ada, ini termasuk
muhabbah apa namanya, ditulis di telur dengan, kemarin saya menerangkan itu, ditulis di telur dengan mima ilhana. Jadi air pacar itu ditulis lalu dibakar. Ada lagi ditulis di telur lalu dibundel dengan kainnya, ini kainnya muhabbah. Yang di muhabbah ini kainnya laki-laki dan perempuan dibundel lalu dibakar di api yang panas. Ini ada banyak sebenarnya muhabbah yang keterangan di dalam menurut kitab Al-Awfaq, kitab Mamba Usul Hikmah, juga kitab Jawahirul Ma'ani, juga kitab Syamsul Mu'arif. Kalau Syamsul Mu'arif ini menerangkan muhabbahnya itu muhabbah Al-Fatihah. Jadi Fatihah itu perbanyak. Ini termasuk muhabbah paling mujarab, muhabbah paling ampuh. Ini muhabbah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini dibaca 10.113. Jadi 10.113 ini angel, sulit. Jadi setiap malam ini membaca, dikhususkan kepada orang tersebut. Ini insya Allah tergila-gila. Ini keterangannya ada ini di Syamsul Mu'arif nomor 72. Ini keterangannya Bismillahirrahmanirrahim sampai Alhamdulillahirrabbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini banyak, ini kalau diterangkan ini banyak ini isinya. Jadi sampean perbanyak baca Al-Fatihah. Ini insya Allah disenangi lawan jenisnya, disenangi makhluk-makhluk lain, disenangi anak istri, semuanya insya Allah disenangi. Memperbanyak sampean itu membaca surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini ummul kitab insya Allah. Jadi sampean kalau dipuasai, monggo dipuasai 7 hari atau dipuasai 3 hari, mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamisnya pati geni. Ini insya Allah. Jadi setiap setelah sholat ini sampean paling tidak membaca Fatihah ini 11 kali. Atau sampean duduk atau berjalan paling tidak membaca Fatihah itu sekali saja. Ini insya Allah Fatihah ini akan melekat kepada kita insya Allah. Jadi keterangan ini saya hanya membaca karena ini yang mengarang ini termasuk orang mukasyafah. Ini tidak ada ruginya kita meniru. Ini insya Allah. Jadi sekali lagi, kalau kita mengamalkan ilmu muhabbah, syaratnya jangan benci. Syaratnya di hati ini, di pikiran ini, kita jangan benci kepada makhluk-makhluk Allah, apalagi kepada manusia. Itu syaratnya. Terus syaratnya yang satu ini, yang kalau bisa walaupun semut, walaupun hewan kecil tidak boleh tidak boleh dibunuh. Ini untuk melakukan ilmu muhabbah. Karena ilmu muhabbah ini sampian supaya aura sampian di dalam tubuh sampian, auranya aura yang bagus, aura yang kuning keemasan, insya Allah. Kalau mempunyai aura seperti itu, setiap sampian melangkah, setiap sampian bertemu dengan orang-orang, insya Allah orang itu akan mempunyai hati yang enak, mempunyai hati, pikiran yang enak, melakukan acara apapun, insya Allah. Jadi untuk berdagang, untuk jadi pemimpin, untuk
untuk apa, jadi sales, jadi apa, ini harus mempunyai ilmu muhabbah. Karena kalau tidak mempunyai ilmu muhabbah, barang yang kita bawa ini tidak bisa dibeli orang nantinya. Kalau kita mempunyai ilmu muhabbah, mempunyai toko sampai ilmu muhabbah, insya Allah banyak yang datang. Itu perlunya ilmu muhabbah. Karena Allah dengan sifat Ar-Rahmanir Rahim ini menjadikan kun fayakun alam semesta ini dengan adanya sifat Ar-Rahmanir Rahim. Ini kalau ditafsirkan ini banyak, panjang. Karena sifat Ar-Rahman ini diberikan kepada seluruh makhluk yang hidup di alam jagat ini. Tapi Ar-Rahim ini nanti dikasihkan kepada makhluk yang nantinya masuk ke dalam surganya Allah di situ. Jadi sekarang kita harus belajar, harus banyak belajar, bertanya bagaimana caranya supaya kita mempunyai ilmu muhabbah. Ini kalau ada kesalahan atau kekurangan, karena saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ana qori'un wa antum sami'un, innal huda hudallah. Jadi kun aliman muta'alliman au muhibban. Ini kalau di hadis ini, kun jadilah kamu aliman, orang yang alim, orang yang tahu, au muta'alliman atau orang yang belajar, au mustami'an atau orang yang mendengarkan, au muhibban atau orang yang senang. Kalau tidak seperti itu, fatahlak, maka sampean akan hancur. Jadi manusia ini harus fardu ain aliman, tahu. Jadi tahu ilmunya muhabbah, ilmunya berdagang, ilmunya itu alam jagat ini tahu. Au muta'alliman, belajar. Kalau tidak tahu kita belajar. Au mustami'an atau mendengarkan. Au muhibban atau senang. Kalau tidak seperti itu, fatahlak, maka sampean akan rusak, akan hancur di situ. Jadi saya kalau ada kesalahan atau kekurangan, karena saya manusia biasa, hanya menerangkan, hanya membaca, petunjuk itu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.